Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart Safe Generation. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang stop bullying. Oke, sebelum kita memulai layanan pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang nanti saya sampaikan membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya sebelum kita membahas tentang materinya, saya akan membahas dulu tentang apa sih tujuan yang harus kita capai setelah kalian mendapat materi tentang stop bullying. Tujuan yang pertama, setelah siswa mendapatkan layanan, harapannya siswa dapat menjelaskan kembali apa itu bullying. Yang kedua, peserta dapat meyakini pentingnya stop bullying dalam kehidupan bersosial. Dan yang ketiga, peserta didik dapat melatih untuk terbiasa tidak melakukan tindakan bullying dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu bullying, apa sih yang disebut perilaku bullying. Nah, di sini saya menekankan bahwa bullying itu adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja, yang dilakukan untuk menyakiti dan menciptakan teror kepada orang lain yang lebih lemah. Nah, biasanya bullying itu dilakukan ke orang yang lebih lemah. Kalau orangnya sama-sama kekuatannya, biasanya itu tidak terjadi bullying. Nah, perilaku bullying itu tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga psikis. Nah, psikis itu yang seperti apa sih? Psikis itu contohnya seperti mungkin kita mendiamkan teman kita, terus kita ngajakin teman-teman kita untuk diemin salah satu atau beberapa teman di kelas, itu juga sudah termasuk tindakan bullying. Nah, ini dilakukan secara psikis, tidak terlihat, tidak tampak perilaku kita. Kalau fisik itu bisa pakai kekerasan, pakai tangan atau hal-hal yang lain yang menyakiti secara fisik. Nah, selanjutnya biasanya perilaku bullying itu ada dua tokoh utama, yaitu pelaku, yang kedua adalah korban. Nah, pelaku biasanya punya power lebih, punya kekuatan lebih. Kekuatannya itu tidak hanya kekuatan fisik saja, bisa juga dari kekuatan sosial ekonomi maupun kekuatan-kekuatan lainnya yang dia dianggap lebih daripada si korban. Nah, pelaku ini bisa juga dari orang yang memiliki kekuatan sosial ekonomi yang lebih tinggi, bisa juga dari kemampuan kognitif yang lebih, bisa juga punya power dari dia punya anggota teman yang banyak. Nah, jadi kalau orang-orang yang di bawah itu tidak punya kekuatan lebih, biasanya akan dijadikan korban. Nah, korban ini punya ciri-ciri yang khas, yaitu tidak berdaya, lemah, dia tidak punya teman yang banyak, dia punya mungkin sesuatu yang berbeda, dianggap berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Oke, baik, kita akan bahas lebih detail lagi. Siapa saja sih atau pihak-pihak apa saja sih yang terlibat dalam bullying? Yang pertama tadi pelaku ya, biasanya itu dia yang menyebabkan orang lain terhina, dia yang memprovokatori, dia yang memimpin agar orang itu terhina, terintimidasi, takut, terisolasi, dan ya pada intinya orang itu ditekan seperti itu. Berikutnya ada korban. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit ya. Di sini lebih detail lagi. Korban biasanya punya ciri-ciri orangnya pendiam, pemalu, minoritas, lalu memiliki karakteristik tertentu yang dianggap berbeda, baik itu dari fisiknya, dari perilakunya, dari prestasi sekolahnya, atau status sosial ekonomi juga bisa, maupun kesalahan-kesalahan yang dianggap melanggar tradisi. Jadi tradisi itu tidak hanya tradisi yang ada di masyarakat, misal norma-norma itu tidak selalu, tetapi aturan-aturan yang tidak
tertulis yang dianggap itu sudah normal di lingkungan situ. Dia dianggap beda, dia nggak ngikutin aturan teman-temannya. Nah, itu bisa juga menjadi korban bullying. Padahal terkadang si korban itu bisa juga dia baik. Maksudnya dia tidak mengikuti tradisi yang buruk. Misal teman-temannya sukanya membolos, teman-temannya sukanya mencontek, dia tidak ikutan. Nah, itu bisa juga menjadi korban bullying. Jadi tidak selalu korban itu punya ciri-ciri yang minus, tapi dia terkadang positif tetapi tidak dirangkul oleh teman-temannya atau tidak dianggap oleh teman-temannya. Nah, berikutnya ini nih yang terkadang kita lupa, terkadang kita tidak menganggap bahwa bullying itu bisa terjadi jika ada penontonnya juga. Tidak hanya pelaku maupun korban. Biasanya kalau hanya 2 orang itu tidak tidak terlalu kuat bullyingnya. Tetapi kalau ada penonton itu akan semakin kuat, atau disebut bahasa Inggrisnya bystanders. Nah, penonton ini tuh yang seperti apa sih? Biasanya dia itu berperan membantu langsung. Kalau ada yang lagi ditoyor-toyorin, dia ngikutin toyor-toyorin juga. Kalau ada yang lagi ngata-ngatain, dia ngikut ngata-ngatain. Padahal mungkin dia tidak punya masalah. Padahal mungkin dia nggak tahu apa sih kekurangannya si X ini. Nah, tetapi dia ikut-ikut aja. Teman-teman yang lain juga ini kok ngebully kok, kenapa aku nggak? Nanti kalau aku nggak, aku ikut dibully lagi. Nah, biasanya orang-orang yang menjadi penonton latar belakangnya seperti itu. Terus menyemangati pelaku. Nah, ini udah salah banget nih, menyemangati pelaku. Terus berikutnya acuh tak acuh. Nah, orang-orang atau teman-teman yang melihat ada bullying tetapi dia diem aja, itu juga memperkuat perilaku bullying itu. Jadi akan terus-menerus terjadi, tidak di stop, tidak di cut. Nah, makanya untuk teman-teman, untuk anak-anak semua yang melihat adanya perilaku bullying tetapi diem aja, berarti kalian ikut mendukung bullying itu. Makanya tolong kalau misal kalian melihat teman kalian ada yang dibully, segera, saat ini kan sudah canggih ya, kalian sudah diperbolehkan ke sekolah membawa HP. Nah, gunakanlah teknologi itu untuk melindungi teman kalian. Bisa divideokan, lalu diberikan ke guru atau ke wali kelas kalian, atau guru BK juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi jangan diam saja, jangan acuh tak acuh. Berikutnya adalah melakukan pembelaan terhadap pelaku. Jelas kalau kalian membela pelaku, bullying itu akan semakin kuat, akan terus berlangsung dan tidak berhenti. Berikutnya, nah ini ada macam-macam bullying. Jadi bullying tidak hanya cuman ngata-ngatain, tidak hanya cuman diemin teman, tetapi ada 4 macam perilaku bullying. Yang pertama yaitu physical bullying atau bullying yang dilakukan secara fisik. Berikutnya ada bullying yang dilakukan secara media sosial atau cyber. Yang berikutnya lagi yang ketiga itu ada social bullying atau bullying yang dilakukan dengan secara sosial, atau nama lainnya juga bisa relational bullying. Yang terakhir ada verbal bullying. Ini yang paling kita pahami ya biasanya. Nah, saya akan menjelaskan secara detail. Oke, yang pertama adalah bullying verbal. Apa saja sih yang dimaksud dengan bullying verbal? Apa saja sih jenis-jenisnya? Yang pertama ada nih yang banyak dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang, julukan nama. Biasanya tidak pakai nama aslinya. Itu juga sudah termasuk bullying. Kalau si yang dipanggil itu tidak terima. Kalau si yang dipanggil baik-baik saja, ya itu mungkin tidak masalah, karena itu sudah mungkin ada kesepakatan secara tidak tertulis ya, sudah merasa aku seneng kok dipanggil ini. Nah, itu bukan bullying lagi. Tapi kalau dia nggak seneng tapi diam aja, bullying. Berikutnya adalah nama orang tua. Banyak nih yang manggil temennya pakai nama bapaknya atau nama ibunya, itu juga sudah termasuk bullying verbal loh. Berikutnya ada celaan, fitnah, kritik yang kejam. Nah, kritik itu boleh-boleh saja, tetapi asal itu membangun dan membuat si yang dikritik itu semangat lagi
bukan udah tahu kurang tapi dijelek-jelekin terus. Nah, itu juga termasuk bullying. Berikutnya teror. Teror ini tidak melulu teror yang besar, tetapi teror-teror kecil. Kalian cuman ngasih sobekan kertas tulisannya kamu jelek, itu juga sudah termasuk bullying verbal. Terus mungkin kamu ngasih sampah di tasnya teman kalian, itu sudah termasuk teror juga. Jadi bikin orang tidak nyaman, orang tertekan. Tidak harus dengan fisik, tetapi ditekan dengan seperti itu. Nah, ini yang tadi surat yang mengintimidasi juga termasuk ke dalam teror. Lalu tuduhan yang tidak benar. Nah, biasanya kita tidak begitu tahu tentang suatu kejadian, tetapi kita hanya mendengar beberapa pendapat atau beberapa kalimat dari orang lain, langsung kita menyimpulkan dan menuduh yang tidak benar. Berikutnya ngegosipin teman kalian, itu juga sudah termasuk bullying. Penghinaan, apalagi ngejekin secara langsung, itu sudah termasuk bullying verbal juga. Baik, kita lanjut ke jenis bullying berikutnya, yaitu bullying bullying fisik. Ya, bullying fisik itu apa saja sih? Kalian pasti sudah tahu ya, memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, meludahi, dan merusak barang. Itu juga termasuk bullying fisik. Bikin kalian tertekan secara fisiknya atau bisa juga luka secara fisiknya. Berikutnya ada bullying relasional atau bullying sosial. Nah, yang termasuk relasional bullying itu yang seperti apa sih? Tujuannya yang pertama yaitu tujuan bullyingnya atau tujuan perilakunya itu untuk mengasingkan atau menolak seorang teman atau bahkan untuk merusak hubungan persahabatan. Nah, biasanya dilakukan dengan pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, tawa yang mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar. Terkadang beberapa kasus saya menemukan di pertemanan perempuan terkadang melakukan ini dengan tujuan untuk dapat dukungan yang lebih banyak. Jadi dia pengen punya teman, kadang tujuannya pengen punya teman, tetapi ingin mengucilkan yang lain yang dia tidak suka. Nah, itu bisa dengan cuma lirikan mata doang, itu bikin orang terintimidasi, itu juga sudah termasuk bullying. Jadi jangan sepelekan perilaku-perilaku kecil yang menyakiti orang lain, karena itu sudah termasuk tindakan bullying. Kalau dilakukan secara terus-menerus bisa berdampak buruk pada orang lain. Gitu ya. Selanjutnya ada cyberbullying atau bullying elektronik. Biasanya dilakukan melalui media sosial. Nah, menggunakan tulisan, gambar maupun video bersifat mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan. Nah, biasanya akhir-akhir ini kan banyak ya, karena kita sudah terbiasa dengan semua yang serba online, semua yang harus di rumah, jaga jarak dan lain sebagainya. Jadi kita terbiasa dengan gadget kita. Nah, kalau kita lihat gambar sedikit yang nggak kita sukai, udah langsung dikata-katain, udah langsung di-judge jelek. Ya, bolehlah kita terbiasa dengan media sosial, bolehlah kita bersosial media secara sering, tetapi tolong jaga attitude kalian di media sosial, karena yang kalian komentarin itu bukanlah barang, bukanlah sesuatu yang mati, tetapi sesuatu yang hidup, yang punya perasaan juga seperti kalian. Jadi posisikanlah diri kalian sebagai orang yang kalian akan kata-katai atau orang yang akan kalian bully di media sosial. Begitu. Jadi bijaklah menggunakan media sosial. Bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, secara langsung, tetapi bisa juga via seperti itu. Sekarang sudah ada undang-undang ITE-nya ya, jadi berhati-hatilah kalian. Oke? Kita lanjut lagi. Nah, apa sih yang bikin seseorang itu melakukan perilaku bullying? Kadang kita nggak sadar, tetapi kita bisa lihat juga, kita bisa
apa ya, kita bisa menggali lebih dalam terkait orang tersebut. Biasanya hubungan keluarganya itu kurang baik atau kurang harmonis. Bisa juga orang tuanya sangat disiplin, bisa juga sangat longgar atau sangat membiarkan. Nah, itu akan menyebabkan seseorang itu melakukan bullying. Kalau biasanya dia diperlakukan secara disiplin, sangat disiplin di rumah, dia merasa tertekan, terkekang, lalu dia tidak punya tidak punya sesuatu yang tempat untuk dia lampiaskan. Nah, biasanya dia bisa melampiaskannya lewat bullying itu. Kalau yang keluarganya terlalu longgar, terlalu membiasakan, terlalu membebaskan dia tidak tahu mana perilaku baik, mana perilaku buruk, mana yang menyakiti orang lain dan mana yang tidak. Nah, itu juga bisa mempengaruhi seseorang berperilaku bullying atau melakukan bullying. Berikutnya ada teman sebaya. Nah, teman sebaya ini pengaruhnya sangat erat. Biasanya orang-orang yang atau teman-teman yang punya teman-teman yang suka ngebully, biasanya dia akan terpengaruh, akan ngebully teman lainnya juga, akan ikut-ikutan ngebully juga. Nah, jadi pandai-pandailah kalian memilih teman, pandai-pandailah kalian memilih circle pertemanan yang terdekat, cari yang baik perilakunya, cari yang tidak menyakiti, yang tidak suka menyakiti orang lain, gitu ya. Berikutnya ada pengaruh media. Nah, media sekarang kita sudah terbiasa dengan semua yang serba online, kita bisa membuka apapun, kita bisa mencari informasi apapun dari manapun, dan kalian bisa melihat tontonan-tontonan yang mungkin saat ini filternya sudah sangat tipis ya, banyak perilaku kekerasan, banyak contoh-contoh yang kurang baik yang kalian serap tanpa kalian saring dulu. Itu mempengaruhi perilaku kalian juga. Jadi pandai-pandailah mencari tontonan yang mempengaruhi perilaku kalian menjadi baik, bukan menjadi buruk. Berikutnya adalah lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini tidak hanya guru yang berperan aktif di sana, tetapi kalian semuanya, teman-teman semuanya. Kalau kalian membiarkan perilaku bullying itu ada, lalu guru tidak memahami juga, kadang kan guru tidak selalunya ada di kelas, guru tidak selalunya mengontrol kalian, ada kalanya saat jam istirahat atau saat jam pulang sekolah tetapi kalian posisinya masih di sekolah, itu bisa juga terjadi bullying. Makanya ayolah sama-sama bekerja sama-sama saling menjaga teman-teman kalian, sama-sama saling menjaga kesehatan mental kalian dan teman-teman kalian dengan cara mencegah atau menstop bullying. Kalau ada perilaku bullying, teman kalian melakukan bullying, bisa kalian videokan, kalian catat, kalian laporkan kepada orang yang berwenang. Maksudnya di sini bisa mungkin kalau di sekolah guru kalian, guru apapun, guru mapel apapun yang kalian rasa dekat, lalu wali kelas kalian, guru BK maupun pihak sekolah lain yang saat itu ada di sekolah. Jadi jangan dibiarkan begitu saja, karena tidak hanya kalian yang salah nantinya, semuanya pasti akan disalahkan di lingkungan sekolah itu. Gitu ya. Jadi lingkungan sekolah tidak hanya guru yang berperan aktif, tetapi siswa juga berperan aktif dan penting di sana. Selanjutnya, nah, apa sih bahayanya perilaku bullying itu? Tanpa kita sadari, teman kita mungkin kesehatan mentalnya terganggu, teman kita merasa terintimidasi. Nah, bahayanya ada yang terganggu secara fisiknya. Mungkin kalau dipukul, dia luka, dia lebam, dia sakit, bahkan mungkin bisa sampai patah tulang atau kerusakan-kerusakan fisik yang lainnya. Yang paling kita tidak bisa prediksi adalah terganggu psikisnya atau kejiwaannya. Kita tidak pernah tahu kejiwaan seseorang kalau kita tidak menggali lebih dalam. Jadi hati-hatilah ketika kita melakukan bullying kepada seseorang yang menurut kita itu remeh-temeh, kita cuman nyentil, kita cuman ngelirikin doang, tetapi itu dampaknya sangat dalam. Dia mungkin merasa terintimidasi, dia mungkin merasa direndahkan.
bahkan mungkin bisa sampai kepikiran, terus terganggu kesehatannya. Dan bahaya lainnya yang kita bisa lihat di gambar yang bawah itu, bisa juga dia mencelakakan diri karena dia merasa sudah tidak berguna, dia merasa sangat-sangat rendah, makanya dia bisa sampai seperti itu. Berikutnya adalah pergaulan sosialnya terganggu. Dia jadi dikucilkan, jadi nggak punya teman. Padahal sebetulnya dia tuh nggak kenapa-kenapa, dia nggak salah apa-apa, tapi karena kalian bully, teman-teman ngikut kalian, jadinya dia jadi nggak punya teman. Padahal harusnya dia punya teman aja biasa gitu. Berikutnya adalah terganggu prestasi belajarnya. Pasti kalau psikisnya keganggu, sosialnya keganggu, dia motivasinya pasti akan turun, dia pasti akan tidak semangat sekolah karena aku sekolah ketemu dia lagi, aku ke sekolah nanti harus ngadapin yang kayak gini, aku harus begini, aku nggak semangat, aku nggak punya teman. Nah, itu bahayanya perilaku bullying sampai sejauh itu. Jadi sayangilah diri kalian dan sayangilah teman-teman yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya, gimana sih cara mencegah bullying? Nah, ini ada banyak ya. Yang pertama yaitu hindari membawa atau memakai barang-barang atau uang yang berlebih. Karena biasanya orang yang berbeda, dalam hal ini yang saya contohkan itu dia mungkin punya sesuatu yang lebih, sesuatu yang berbeda dari teman-temannya. Dia lebih kaya, teman-temannya enggak. Dia mungkin bisa dibully karena hal itu. Bisa contohnya misal karena dia punya barang lebih, dia punya uang yang lebih, gayanya jadi beda dengan kalian. Terus kalian gak suka, dia tuh berlebihan banget sih. Nah, itu bisa juga membuat kalian dibully. Jadi sewajarnya saja. Barang-barangnya atau uang yang kalian bawa juga sewajarnya saja. Terus hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Jadi kalau udah tahu orang itu sukanya ngebully, ya udah, kamu jangan nyari gara-gara, jangan nyari masalah. Berikutnya, kenali dan perhatikan pelaku bullying. Jadi kamu harus merhatiin dia tuh biasanya kalau seperti apa dia ngebully, dalam kondisi seperti apa dia merasa harus membuli orang. Nah, kalian pinter-pinterlah menghindari hal-hal itu. Jangan jalan sendirian, terutama di tempat sepi. Nah, apalagi yang cewek ya, hati-hati, kalian sangat riskan. Dibully tidak hanya dibully secara fisik, tetapi juga bisa dibully secara maksud saya tidak hanya dibully secara verbal, tetapi juga bisa dibully secara fisik kalau cewek biasanya. Jadi hati-hati. Berikutnya ada jangan berada di dekat orang yang sering melakukan bullying. Jadi sebisa mungkin kalian menghindar. Biasanya si A sukanya di kelas, ya kalian coba cari tempat yang lain, mungkin di lorong kelas atau mungkin di perpustakaan atau di kantin gitu ya. Cari teman-teman yang juga mensupport kalian. Terus jangan ikut melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Jadi kalau kalian sudah sudah pernah dibully, sudah tahu rasanya, jangan melakukan itu kepada orang lain. Tetapi aku pernah dibully, rasanya nggak enak, ya udah, aku nggak boleh nyakitin orang lain juga. Aku nggak boleh memberikan sakit yang aku rasain ke orang lain. Cukup aku aja, udah disimpan. Jadi kalian tidak menularkan penyakit kalau itu fisik ya. Kalau ini psikis. Nah, kita lanjut lagi. Cara melawan bullying. Yang pertama, jadilah orang yang percaya diri. Berikutnya, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Jangan mudah terpancing emosinya. Jadi kalau biasanya orang yang membuli itu punya kepuasan tersendiri kalau yang dibully itu nangis atau yang dibully itu jengkel. Nah, kalau kalian dibully, cobalah untuk mengontrol emosi, sabar gitu. Jadi orang yang ngebully itu nggak mendapat rasa kepuasan dari sikap kalian, dari sikap yang kalian tunjukkan. Berikutnya adalah lakukan perlawanan. Tapi perlawanan bukan berarti kalian dipukul, kalian harus pukul balik. Bisa juga dengan berteriak,
lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Jadi gimana ya, kalau kalian diberi kekerasan, jangan pukul balik. Iya kalau kalian kuat, kalau tidak malah kalian lebih dapat pukulan yang lebih keras, nah kan kalian malah yang rugi. Jadi sebisa mungkin kalian melindungi diri, menghindar lari. Berikutnya adalah tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu, yaitu tadi hampir mirip dengan yang bersikap tenang. Jadi kalau kalian biasa-biasa saja, kalian tenang saat dibully, orang yang ngebully pun pasti akan, udahlah dia dibully juga biasa aja, ya udah ngebully yang lain aja. Mungkin orangnya akan berpikiran seperti itu, tidak ngebully kamu lagi gitu. Berikutnya adalah jika melihat ada teman yang melakukan tindakan bullying, maka tolonglah dan laporkan untuk memutus rantai agar tidak terjadi bullying terus-menerus di satu orang atau di suatu tempat. Berikutnya adalah catat tempat, orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan laporkan kepada orang yang berwajib atau pihak yang berwajib, yaitu orang tua bisa, guru, atau pihak yang lainnya yang ada di sekitar kalian yang menurut kalian itu bisa dipercaya. Oke, cukup sekian untuk layanan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Ingat ya, perilaku bullying itu tidak selalu fisik, tidak selalu verbal yang terlihat, tetapi juga perilaku-perilaku yang tidak tampak seperti hanya lirikan mata, lalu hanya busa nafas, itu juga sudah termasuk bullying. Jadi kalian jangan remehkan perilaku-perilaku kecil seperti itu. Pedulilah dengan orang sekitar, sama halnya dengan kalian peduli dengan diri kalian sendiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat untuk kita semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.